datang je sekolah hidup. Buset dah. Tapi sepi banget dia nonton. Ya beda kelas lah manis. Buset dah sepi banget cuy. Gila taking hidup buset ramai banget. Manisnya sepi banget cuy. Buset dah pantas saja butuh pom-pom girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu, waktunya viral. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan netizen persepak bolaan luar negeri. Dimana ini persoalannya, dulu Malaysia, netizen Malaysia sama netizen Vietnam itu selalu merendahkan timnas Indonesia, ngolok-ngolok, ngecek-ngecek timnas Indonesia, membuli lah kasarnya, karena tidak pernah menjuarai Piala AFF dan lain-lain dulu. Tapi pada saat dilatih Sintayong, hari ini perkembangannya luar biasa. Nah, ini yang akan saya tampilkan di beberapa video ini, netizen Malaysia sendiri, termasuk netizen Vietnam sendiri, itu mengolok-olok timnas sepak bolanya sendiri. Nah, ini sudah luar biasa kita. Jadi menyanjung-nyanjung timnas Indonesia bahwa perkembangan persepak bola di Indonesia itu luar biasa, dan bukan lagi levelnya AFF, tapi levelnya minimal Asia, ya, minimal Asia. Apalagi ini sudah sebentar lagi kita masuk Piala Dunia, dan ini sudah masuk Piala Dunia beneran, bukan mimpi lagi ya. Seperti apa teman-teman netizen luar negeri ini yang mengolok-olok, membanding-bandingkan timnas Indonesia dengan timnas Malaysia, bahkan juga timnas Vietnam. Yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Apa perasaan dia tengok bola Malaysia tanpa Ashraf? Oh, kurang semangat ah. Macam tengok macam tu tahlil berat. Memang lain lah. Memang lain, rasa lain bang. Ya. Rasa tak ada. Rasa macam tahlil tu. Boleh, 1, 2, 3 Malaysia boleh ya? Kemarin Vietnam, sekarang tetangga kita di Malai. Ada beneran juga dari pengamat Malaysia ini. Jangan tiru Indonesia menurunkan skuad U20 untuk AFF karena Indonesia mempunyai kompetisi yang lebih tinggi lagi dari AFF, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Iya, memang ini adalah luar biasa, tapi kadang-kadang orang Indonesia pun bilang ini adalah kemenangan yang biasa, baru menang sekali aja udah kuat-kuat. Ada orang Indonesia yang bilang begitu. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1, sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Menyalah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu, dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasimen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda.
Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno, meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je. Sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan Timnas Indonesia. Ketika Pamer lolos Pilden ke tim AFF, gue udah lolos Pilden nih. Kalian gimana? Gue masih UTW nih, tapi belum pasti. Yang penting masih ada kesempatan lah buat lolos ke Pildun. Oke, semangat ya. Kalau lu? Gue udah pasti gak lolos. Oh ya udah pulang. Ngapain masih di sini? Udah pulang. Lu ngapain di sini? Oh, nonton doang. Kalau mau nonton doang ya di sana aja, jangan di sini. Di sini cuma buat yang lolos-lolos aja. Paham nggak? Belagu banget. Gini-gini ya, senior gua pernah juara AFF. Apa? AFF? Lomba apa itu? Bentar, gue inget. Kayaknya lomba kayak gitu RT gua juga sering ngadain deh. Pas Agustusan. udah pergi. Ada aja. Bersyukurlah kalian netizen Indonesia dibandingkan netizen Malaysia. Kenapa? Aku kemarin di Malaysia agak lama dan aku nggak tahu kenapa FYP ku itu isinya itu kreator Malaysia semuanya. Aku nggak ngerti kenapa. Nah, yang beda adalah bagaimana komentar-komentarnya. Tahu kenapa ya? Komen-komen orang netizen Indonesia itu lucu-lucu semuanya. Terutama kalau pas kita bahas, tolong buatin hashtag wedding itu ya. Kalian pasti sampai ke kalian. Kalau di Malaysia tuh jawabannya serius-serius. Jawabannya itu kayak ya ada yang lucu tapi nggak yang lucu banget. Kalau di sini kita bisa ngakak parah, bisa kayak wah. Kalau di Malaysia tuh nggak terlalu lucu dan apapun kreator Malaysia lakukan, jawabannya tuh cenderung biasa aja guys. Jadi kalau ada hal yang bisa disyukuri sebagai netizen Indonesia atau sebagai warga Indonesia adalah bagaimana kita bersosmed itu komentarnya lucu-lucu. Komentar lebih lucu-lucu lagi, iya nggak? Indonesia, aduh, secara jujur lah. Jujur, ini artis Malaysia. Artis Malaysia. Saya jujur, diorang jauh lah. Dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Mungkin ya. Sebab production normal ramai. Jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab dia competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Baik teman-teman semua, pecinta timnas sepak bola Indonesia, senior maupun junior, yang hari ini junior kita U17 sudah tinggal menunggu waktu akan tampil di Piala Dunia di 2025 nanti. Ya, itulah beberapa komentar-komentar para netizen negara Malaysia, negara Vietnam. Kita itu sekarang levelnya tidak hanya level-level Vietnam dan Thailand. Ya, kita sudah level bersama dengan Korea Selatan, ya, Bahrain, Australia. Ya, mungkin nanti kita bisa bertemu dengan Argentina juga di Piala Dunia, kan, Brazil, Meksiko dan lain-lain. Ini luar biasa. Kita doakan terus sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia, sebagai netizen Indonesia, selalu kita doakan yuk
persepak bola di Indonesia maju terus, bisa berkiprah terus di level tertinggi yaitu di Piala Dunia. Oke, terima kasih, itu saja video kali ini yang bisa saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.